Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Baik itu yang bergerak ke timur dari Jazirah Arab maupun bergerak ke utara barat. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Nah, tantangan kita sekarang adalah era ke depan. Bagi organisasi-organisasi pendidikan apalagi, organisasi yang sudah berusia panjang, seringkali bercerita masa lalu, Pak. Saya sering kalau ketemu organisasi yang sudah usianya panjang, saya tanya gini, paling gampang lihat kalendernya foto masa lalu atau foto masa depan. Kalau kalendernya isinya foto masa lalu, itu sebenarnya sedang mengenang masa lalu. Tapi kalau fotonya gede dan ke depan, nah ini berbicara masa depan. Organisasi Islam, pendidikan Islam, banyak yang berceritanya kemarin. Apalagi kalau kemarinnya gemilang. Kita tidak membutuhkan kemarin gemilang, kita membutuhkan besoknya gemilang. Dan itu artinya menyiapkan ke masa depan. Pendidikan, tanpa kita mengatakan eksplisit adalah persiapan masa depan. Karena itu pendidikan harus membaca kebutuhan masa depan. Nah ini yang saya mau maksud menambah, mengisi ruang yang tadi belum dibahas dalam soal ini. Di dalam rekomendasi ini menyangkut 5 hal utama. Kalau saya boleh usul menjadi hal penting adalah peningkatan kompetensi, kapasitas guru-guru kita. Karena ini kuncinya kemajuan. Guru-guru kita, termasuk guru yang menjadi kepala madrasah, guru yang menjadi kepala sekolah. Karena kekuatannya ada di situ. Apabila guru-guru kita tidak ditumbuhkan kemauan dan kemampuan belajarnya, maka lembaga pendidikan itu akan mengalami kemandekan. Di sini berapa banyak yang statusnya ustadz? Ustazah, kalau boleh diacungkan tangan. Semuanya. Oh, ngacung aja malu-malu gitu. Gimana guru kita ngacung malu-malu? Ya, ngacung malu. Ini semuanya ngacung ya. Ini banyak ustadz-ustazah di sini. Ya. Kalau mau balik udah jelas semuanya mau balik di sini. Tapi ustadz-ustazah, ini sekalian penting sekali dalam soal ini peningkatan kapasitas. Karena dan pertanyaan ini, Yun Sewu Bapak Ibu, guru, ustadz bisa nggak diganti teknologi? Oh tenane, bener, bisa nggak diganti teknologi? Nggak bisa, yakin? Bisa? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Yang bener yang mana ini? Ini pekerjaan saya Pak, jangan digantikan Pak. Maksudnya diganti AI? Mungkin pertanyaannya saya ubah Pak. Kalau pertanyaan saya ubah gini gimana? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Langsung muncul kan? Oh ada ini guru-guru yang bisa digantikan teknologi ini. Betul tidak? Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru yang mengajarnya itu saja. Dah direkam aja. Semester besok diulang rekamannya. Betul tidak? Guru yang mekanistik, guru yang repetitif, guru yang tidak bawa kebaruan, itu mudah sekali diganti teknologi. Tapi guru yang inspiratif, guru yang mencerahkan, guru yang kreatif, guru yang terlibat dengan siswa, tidak ada teknologi apapun yang bisa menggantikannya. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, kita masuk yang mana? Ini kita ini masuk yang mana? Masuk yang pertama atau yang kedua? Dan kalau kita ingat dulu, kita menyukai sebuah bidang karena bukunya atau karena gurunya? Itu dia. Hampir selalu karena gurunya. Hampir selalu gurunya. Karena itu perhatian soal ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian, selama dulu ikut pendidikan, dari awal sampai akhir, berapa jumlah guru dan dosen? Sebutlah lebih dari 75. Betul tidak? Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat nggak semua nama gurunya? Ingat nggak semua nama gurunya? Ini guru-guru semua di sini. Dari mulai RA sampai Aliyah, ingat nggak nama gurunya? Ada yang ingat, ada yang tidak. Rata-rata, ini sering saya, rata-rata kalau tidak pakai tulisan langsung sebutkan maksimal 5.
Umumnya. Ada yang bisa jawab 20 tapi asal nama itu. Rata-rata 3 sampai 5 yang langsung keluar namanya. Pertanyaan kedua. Guru macam apa yang diingat? Guru yang gimana yang diingat? Hah? 2. Guru yang menyenangkan dan guru yang menyebalkan. Betul tidak? Oke, pertanyaannya. Pertanyaan. Kita termasuk guru yang akan diingat atau akan dilupakan? Nih, kita di sini nih. Yang diingat atau dilupakan coba? Oke, diingat. Kalau diingat karena yang mana? Yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Ini pertanyaan sederhana. Tapi ini menentukan kualitas pendidikan. Semakin banyak guru diingat, berarti semakin baik kualitas pada saat kita belajar dulu. Semakin banyak guru yang menginspirasi, maka semakin banyak guru yang menempel di benak kita. Ini problem utama kita. Karena itulah saya usul ada keseriusan di dalam mengembangkan kemampuan kapasitas guru di dalam proses mendidiknya. Mengubah kurikulum itu baik-baik saja. Tapi mengubah yang menjalankan kurikulum itu jauh lebih penting. Oh, tepuk tangan nanggung, Mas. Tepuk tangan langsung, Mas. Sama kalau dukungan jangan telat, Ustaz, siap. Tadi mau dukung harusnya kemarin, Wah, ya itu saya marah kalah ya gue gitu ya. Dukungan telat gitu. Nah, dukung ya saat durungnya pemilu tuh ya. Pemilu wis rampung ya wis repot ya. Nah, sampai di mana kita tadi itu ya? Hah? Guru. Jadi, guru mana tadi? Kurikulum. Kita memanah. Misalnya. Mengganti busurnya baik-baik saja. Mengganti anak panahnya baik-baik saja. Tapi selama pemanahnya tidak mengalami peningkatan kemampuan memanah, kita selalu meleset dalam memanahnya. Ganti kurikulum, ganti material itu seperti ganti busur dan ganti anak panah. Ini yang pegang panahnya nggak pernah ditingkatkan. Maka selalu kita akan mengalami problem. Jadi saya usul agak serius. Pendidikan Islam di segala jenjang harus mengalami pengembangan kemampuan guru yang amat serius. Ini salah satu PR terbesar kita. Dan kalau itu dikerjakan, sekalian, nanti insya Allah terjadi perubahan yang luar biasa. Ini terkait dengan rekomendasi. Kemudian terkait dengan anak-anak kita. Kami melihat anak-anak kita ini, tadi saya cerita juga di UNS sekalian. Anak kita ini anak abad 21. Betul ya? Mereka natif di bidang digital. Anak abad 21. Gurunya abad berapa? 20 gurunya. Kita ini orang-orang abad 20 semua. Sekolahnya abad 19. Bapak-bapak, ibu, ambil foto kelas-kelas tahun 1800, bandingkan dengan sekarang. Masih sama. Ini saya usul, ada keseriusan di dalam mengintegrasikan 3 abad di dalam satu ruangan ini. 3 abad satu ruangan ini. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendatangi tempat-tempat di mana tidak ada lagi pembagian kelas yang seperti itu. Di mana anak-anak itu belajar, ini kejadian betul, Ustaz siap. Ruangannya kira-kira sebesar ini. Itu seluruh peralatan di tengah, di sana kelas 2, di sana kelas 3, di sini kelas 5, kelas 6 itu sendiri-sendiri. Lalu kemudian besoknya berubah lagi posisinya. Seluruh kebutuhan di tengah dan semuanya ruang kelasnya tidak ruang kelas yang berhadapan klasikal, tapi berkelompok. Sekarang banyak sekali. Maksud saya adalah bukan satu rumus untuk semua urusan, tapi kita harus membuka perspektif baru tentang bagaimana pengelolaan kelas abad 21. Ini penting sekali kalau boleh saya usul. Lalu terkait dengan siswa. Ke depan, Bapak sekalian, kami melihat ada 3
unsur dasar dan 2 unsur pendukung yang dibutuhkan. 3 unsur dasar ini pertama adalah mengenai akhlak, karakter. Ini sudah jadi perhatian kita. Tapi saya selalu garis bawahi, karakter itu 2. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral ini apa? Rendah hati, tawadu, soleh, beriman, bertakwa, sopan, itu karakter moral. Karakter kinerja, rajin, tuntas, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah, berani ambil keputusan, itu karakter kinerja. Nah, kita harus menumbuhkan karakter ini dua-duanya. Dan izinkan kami menegaskan, sering-seringlah menggunakan istilah menumbuhkan karakter, bukan menanamkan karakter. Karena karakter itu ditumbuhkan, bukan ditanamkan. Tumbuhkan, karakter ditumbuhkan. Nah, dengan itu ditumbuhkan keduanya, insya Allah ini akan punya pondasi yang kuat. Karena kita ingin dua-duanya. Saya beri contoh, ingin tidak anaknya itu jujur, rendah hati, tapi malas. Mau enggak itu? Nggak mau. Atau kerja keras, tangguh, tapi culas. Nggak mau. Kita mau dua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Tangi. Teman-teman ya, sekalipun banyak yang menghalang-halangi Pak Anies Baswedan, yang menyerang, yang bully, yang menyindir ya. Seperti kata teman-teman semua ya dalam kolom komentar, emas tetaplah emas, berlian tetaplah berlian. Dimanapun akan tetap terlihat nilainya, dimanapun akan tetap sangat berharga. Ya, itulah pepatah yang disampaikan oleh para simpatisan Anies Baswedan ya di setiap kolom komentar saya, teman-teman. Terbukti bahwa Anies Baswedan di mana-mana itu diundang, teman-teman. Kalau teman-teman cek di YouTube ya banyak sekali orang-orang yang mengundang Pak Anies Baswedan ya. Dan dengan kerendahan hati Pak Anies Baswedan selalu menghadiri ya, baik dalam seminar kebangsaan, akademik, ya kemudian di podcast Pak Anies Baswedan itu tetap hadir, teman-teman. Walaupun beliau sebenarnya tokoh besar, Anies Baswedan itu tokoh besar di Indonesia, teman-teman, yang punya simpatisan yang sangat banyak. Tapi beliau mau hadir dimanapun berada, termasuk di tempatnya Pak Jokowi ya di Solo, hadir beliau, teman-teman, dalam memberikan seminar. Bagaimana menurut kalian?